Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Ari Budi Kusuma, di mana saya akan merefresh tentang GLB dan GLBB. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, komen, share atau subscribe video ini agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Di mana GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana benda tersebut setiap selang waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama. Gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap, jadi nilai kecepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0, di mana I sama dengan tetap atau konstan, sedangkan A sama dengan 0. Grafik GLB terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu, sedangkan yang kedua, grafik jarak terhadap waktu. Rumus GLB atau gerak lurus beraturan persamaan GLB secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, sedangkan S adalah perpindahan, T adalah waktu. Jika posisi benda mula-mula di S0 setelah waktu T, posisinya menjadi V sama dengan S0 ditambah V dikali T, di mana S0 posisi mula-mula atau posisi awal. Contoh penerapan gerak lurus beraturan. Yang pertama, pada saat melakukan perjalanan dengan kereta api. Kereta api selalu konstan atau tetap, sehingga jadwal tiba di stasiun tujuan pun biasanya ditentukan. Kalaupun ada keterlambatan, biasanya pemberangkatannya juga mengalami keterlambatan. Yang kedua adalah pada saat melakukan perjalanan dengan kapal laut, perjalanan dengan menyerbangi lautan lepas biasanya bergerak pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap, dan ketika mendekati pelabuhan, kapal baru mengubah haluan dengan mengurangi kecepatan. Kita sudah siapkan contoh soal ya teman-teman. Yang pertama, sebuah mobil bergerak kecepatan tetap 45 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 second. Penyelesaiannya adalah diketahui V sama dengan 45 km per jam sama dengan 45.000 meter dibagi 3.600 second sama dengan 12,5 meter per second. Sedangkan T sama dengan 10 second. Yang ditanya adalah S. S sama dengan V kali T sama dengan 12,5 meter per second dikali 10 second sama dengan 125 meter. Contoh soal yang kedua adalah gerak sebuah benda yang melakukan GLB diwakili oleh grafik S dan T di bawah. Gambar di atas sebenarnya mengatakan sebuah benda yang mengalami GLB yang memiliki posisi awal S0. Dari grafik tersebut kita dapat membaca kecepatan benda yakni V sama dengan 4 meter per second seperti yang telah dibicarakan.
Hal ini berarti bahwa pada saat awal mengamati benda telah bergerak dengan menempuh jarak sejauh S0 adalah 2 meter. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan kesamaan GLB untuk benda yang sudah bergerak sejak awal pengamatan. Berdasarkan grafik tersebut, hitunglah jarak yang ditempuh oleh benda dalam waktu 2 second. Penyelesaiannya adalah diketahui S0 sama dengan 2 meter, V sama dengan 4 meter per second. Yang ditanyakan adalah T sama dengan 2 second. S sama dengan S0 ditambah V dikali T. S sama dengan 2 meter ditambah 4 meter per second dikali 2 second sama dengan 10 meter. Tentang GLBB atau gerak lurus berubah peraturan adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Jadi ciri umum GLB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat. Dengan kata lain, bergerak benda dipercepat. Namun demikian, GLB juga berarti bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lambat hingga akhirnya berhenti. Atau V sama dengan berubah, A sama dengan konstan. GLB juga mempunyai 3 grafik, yaitu yang pertama grafik percepatan terhadap waktu, yang kedua grafik kecepatan terhadap waktu, yang ketiga grafik jarak terhadap waktu. Contoh penerapan gerak lurus berubah peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa kita lihat gambar berikut. Buah apel jatuh dari pohonnya, merupakan gerak lurus berubah peraturan dipercepat karena jatuhnya benda ke tanah dipercepat juga dengan massa benda dan gravitasinya. Sedangkan yang kedua adalah bersepeda di jalan menanjak atau menurun. Pada saat menanjak dan menurun, bisa kecepatannya itu akan bertambah dan mengalami perlambatan. Yang ketiga adalah penerjun payung. Saat penerjun payung membuka parasutnya untuk memperlambat jatuh atau turun ke darat. GLBB ada 2, yaitu dipercepat dan diperlambat, di mana dipercepat adalah gerak benda yang kecepatannya bertambah dalam waktu, sedangkan diperlambat adalah gerak suatu benda yang kecepatannya berkurang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita berkendara dengan mobil ya teman-teman, seperti gambar berikut ya. Pada saat kita menemukan lampu merah, maka kecepatannya itu akan berkurang ya teman-teman, akan berkurang. Sedangkan pada saat lampu hijau, kita akan menambah kecepatan. Selanjutnya adalah grafik gerak dipercepat dan diperlambat. Bisa kita tampilkan berikut. Yang pertama, benda mengalami kecepatan, grafiknya seperti yang sebelah kiri kita. Sedangkan benda mengalami perlambatan adalah yang sebelah kanan grafiknya teman-teman. Bisa kita lihat juga rumusnya, persamaan GLBB. Rumusnya itu ada 3. Yang pertama, IT sama dengan A dikali T ditambah T0. Sedangkan S sama dengan T0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Sedangkan yang ketiga,
IT kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S tambah V0 kuadrat. Sedangkan S adalah jarak yang ditempuh, IT adalah kecepatan, A adalah kecepatan, V0 adalah kecepatan awal, sedangkan T adalah selang waktu. Contoh soal yang pertama pada GLBB berikut. Benda yang semulanya diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak 6 second? Penyelesaiannya adalah diketahui V0 sama 0, A sama dengan 4 meter per second, T sama dengan 6 second. Yang ditanyakan adalah VT. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T sama dengan 0 ditambah 4 meter per second dikali 6 second sama dengan 24 meter per second. Sedangkan contoh yang kedua dari GLBB adalah mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per second berubah menjadi 12 meter per second dalam waktu 6 second. Bila mobil itu mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 5 second? Penyelesaiannya adalah diketahui V0 sama dengan 6 meter per second, sedangkan VT sama dengan 12 meter per second, T sama dengan 5 second. Yang ditanyakan adalah S. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari persamaan kecepatan terlebih dahulu. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, 12 sama dengan 6 ditambah A dikali 5. Sedangkan kita mencari persamaannya terlebih dahulu, maka 12 dikurangi 6 sama dengan 5A, atau A sama dengan 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 meter per second kuadrat. Setelah kita dapat kecepatan A, maka dapat dihitung jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 5 second. S sama dengan V0 dikali C ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. S sama dengan 6 dikali 5 ditambah setengah dikali 1,2 dikali 5 kuadrat. S sama dengan 30 meter ditambah 15 meter sama dengan 45 meter. Perbedaan GLB dan GLBB. GLB adalah kecepatan, V sama dengan tetap atau konstan, sedangkan kecepatannya adalah A sama dengan 0. GLBB, V sama dengan bisa berubah, sedangkan percepatannya adalah A sama dengan tetap atau konstan. Materi ini saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama saya tampilkan di materi ini, yaitu modul pembelajaran SMA hingga kelas 10. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.